Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama taruni remaja Afia Putri Ashar, notar 22011010 dari kelas TD 215. Di sini saya akan menjawab secara lisan ujian akhir semester. Yang pertama, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Saya setuju bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif dan bisa memberikan manfaat yang positif. Konflik merupakan perbedaan dalam sebuah pandangan, kepentingan, atau tujuan antara individu atau kelompok. Meskipun konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang harus dihindari, konflik sebenarnya banyak memberikan dampak positif, seperti konflik yang bisa mengubah sudut pandang seseorang yang berbeda dan dapat meningkatkan pemahaman tentang isu-isu yang relevan. Dengan konflik juga dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Konflik yang diselesaikan dengan bijaksana dapat memperkuat hubungan antara individu ataupun berkelompok. Akibatnya dapat menyelesaikan konflik dengan saling mengerti satu sama lain dan dapat membangun rasa saling menghargai. Yang kedua, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai dalam menyelesaikannya. Sebagai contoh dalam pelaksanaan proyek pembangunan, kita bisa mempertimbangkan konflik antara tim kontraktor dan pemilik proyek terkait penjadwalan pekerjaan. Misalkan dalam proyek pembangunan gedung terjadi perbedaan pendapat mengenai jadwal pelaksanaan pemasangan material kritis seperti kaca pada jendela. Tim kontraktor ini ingin memasang kaca pada jendela sesuai dengan rencana awal untuk memenuhi tenggat waktu proyek. Sementara itu pemilik proyek menginginkan penundaan untuk memastikan kualitas pemasangan yang optimal. Konflik ini dapat mempengaruhi kelancaran proyek dan mengancam pencapaian tenggat waktu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat diselesaikan dengan cara mencari solusi yang memadukan kepentingan kedua belah pihak. Misalnya pada mereka bisa setuju untuk mempertahankan jadwal pemasangan kaca jendela sesuai dengan rencana awal, tetapi dengan syarat tim kontraktor harus menjamin bahwa semua standar kualitas dipenuhi dan melakukan pemeriksaan awal. Dengan membuat kepastian bahwa kesepakatan kompromi dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan kompromising, kedua belah pihak dapat merasa dihargai dan dapat berkesempatan untuk mempertahankan inti dari kepentingan mereka dalam konteks yang terbatas. Ini tidak hanya membantu mengatasi konflik dengan cara mempromosikan kerjasamanya, tetapi juga memungkinkan proyek berlanjut dengan efisien dan tanpa hambatan yang tidak perlu. Yang ketiga, pada tahap yang dimana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko. Berikan penjelasannya. Pada tahap dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko, yaitu ada tahap eksekusi atau pelaksanaan proyek. Ini adalah tahap di mana rencana telah disusun sebelumnya, mulai dari diimplementasikan dan proyek bergerak dari perencanaan ke pengendalian dan pelaksanaan tugas yang ditetapkan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif sangat penting selama tahap eksekusi proyek. Tim proyek perlu siap untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memitigasi risiko secara terus-menerus agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pemantauan yang cermat dan komunikasi yang baik antara tim itu dapat mengelola risiko dengan efektif selama tahap ini. Yang keempat, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Di sini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya proyek. Dapat dihentikan jika tidak tersedianya sumber daya yang cukup baik untuk finansial, tenaga kerja, atau peralatan yang diperlukan untuk melanjutkan proyek secara efektif. Kegagalan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan karena masalah teknis dapat mencapai tujuan ditetapkan karena masalah teknis
manajerial, atau perubahan lingkungan. Ini dapat menjadi alasan untuk menghentikan pengerjaannya. Yang kelima, ada jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Pada estimasi biaya harus sudah dilakukan sejak tahap konsepsi proyek. Dengan demikian, perkiraan biaya proyek dapat dilakukan dengan baik sehingga menghasilkan estimasi yang akurat. Artinya, estimasi biaya tidak terlalu tinggi yang menyebabkan tidak mampu bersaing dengan perusahaan lain dalam tahap tender, atau tidak terlalu rendah yang meski dapat memenangkan tender namun ujungnya mengalami kesulitan pendanaan karena kurangnya anggaran. Sedangkan penganggaran adalah suatu rencana mengalokasikan sumber daya. Penganggaran merupakan tindakan bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk berbagai kegiatan dalam suatu organisasi selama jangka waktu yang ditentukan atau selama jangka waktu tertentu. Suatu anggaran tidak hanya merupakan suatu rencana yang menjadi pedoman, tetapi juga sebagai alat kontrol untuk melihat sejauh mana penyimpangan yang terjadi pada biaya aktual terhadap yang direncanakan. Yang keenam, ada mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek. Pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek karena kedua proses ini saling melengkapi dan dalam siklus hidup sebuah proyek. Secara keseluruhan, pengendalian proyek tidak hanya memungkinkan untuk memonitor dan menyesuaikan jalannya proyek sesuai dengan perubahan dan tantangan yang muncul, tetapi juga memastikan bahwa tujuan akhir dari proyek dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, perencanaan memberikan panduan awal, sedangkan pengendalian memastikan bahwa proyek tetap di jalur yang benar menuju keberhasilan. Yang ketujuh, mengapa perlu adanya objektivitas data dalam sebuah proses pengendalian proyek. Objektivitas data memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang nyata, bukan hanya berdasarkan pada pendapat atau preferensi subjektif. Ini mengurangi resiko pengambilan keputusan yang salah atau tidak tepat. Objektivitas juga tidak hanya meningkatkan pengendalian proyek secara keseluruhan, tetapi juga memungkinkan manajer proyek untuk membuat keputusan yang lebih baik. Yang terakhir, mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dari keberhasilan suatu proyek. Pengendalian proyek dianggap memegang persentase besar dari keberhasilan suatu proyek karena perannya yang krusial dalam memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengendalian proyek tidak hanya mengelola aspek-aspek operasional secara terstruktur, tetapi juga memberikan visibilitas yang diperlukan kepada tim manajemen dan stakeholder terkait untuk membuat keputusan yang tepat. Dengan demikian, kemampuan untuk mengendalikan aspek-aspek ini dengan kuncinya seringkali dianggap sebagai faktor penentu dalam mencapai keberhasilan proyek secara keseluruhan. Di sini saya telah menjelaskan 8 soal ujian akhir semester. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih Bu.